sebuah sumpah terucap di bawah langit yang sunyi, bukan kepada sesama manusia, melainkan kepada sosok yang percaya menghuni kegelapan. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Keberuntungan datang silih berganti, namun setiap langkah terasa diikuti oleh tatapan yang tak terlihat. Suara tawa lirih terdengar ketika malam semakin larut. Bayangan berambut panjang muncul di balik pintu, di sudut cermin, dan setiap mimpi yang tak pernah lagi menghadirkan ketenangan. Ia sadar apa yang diperoleh bukanlah hadiah, melainkan utang yang suatu hari pasti akan ditagih. Ya Allah, Sudah maghrib. Tutup semua pintu. aku juga masih sama kok. Kita salah rumah lagi. Bener, rumah paman. Gue inget. Riuster Rumahnya. malah malu-maluin lagi. Udah coba dulu yuk masuk yuk. Siap. Ini gue bener kok. Ini bener rumah paman kok. Gue masih inget. Ya udah coba dulu dah. Ini serius lu Kak, rumahnya ini. Seinget gue sih ini. Dulu almarhum bokap pas gue kecil ngajak gue ke sini. Gue masih inget kok. Ini posisi pintu masih kayak gini. Gue inget kayaknya ini bener di rumah paman. Tapi kalau salah gimana? Ya udah coba dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Paman. Assalamualaikum. Paman. Assalamualaikum. Ada orang buat ditanya. Paman. Ini serius kagak? Kok nggak keluar-keluar? Seingat gue sih di sini. Coba bentar ya. Gue dulu bentar. Mana nggak ada Seingat gua orang sih di lagi. sini. Dulu almarhum bokap ngajak gue ke sini kok. Gue masih ingat ini pintunya kayak gini. Serius? Ini gue kasih Assalamualaikum. rambut nih. Paman. Nggak mau banget keluar nih. Assalamualaikum. Gue jawaban ya? Assalamualaikum, Pak Aman. Oh nggak dijawabin sih. Mana nggak ada orang. Yang bener apa? Lama banget loh nih. Bener kok. Bener gue ingat sebentar. Jendelanya bukan nih. Bentar. Aduh, pundakku sakit banget. Misi. Assalamualaikum. Aman? Apakah ada orang di dalam? Halo? Halo? Assalamualaikum. Pak Aman. Kemana dah? Assalamualaikum. Paman. Pak Aman. Pak Aman. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada suara, nggak ada apa. Pak Aman. Halo? Anybody here? Ini yang bener, ini rumahnya bukan sih? Sepi gini perasaan. Bener kok. Assalamualaikum. Pergi kali. Ini udah ini dari jendela juga nggak ada suara apa. Paman. Assalamualaikum paman. Assalamualaikum Paman. Kali ya. Ya Paman. Silakan masuk dulu. Ya Paman. Ini sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Nah sebelumnya paman,
ada yang mau aku bicarakan. Semenjak bapak sama ibu meninggal, kita jadi nggak jelas hidupnya, Paman. Aku udah lama nunggak kontrakan. Kerja cuma jadi serabutan. Nggak cukup buat bayar kontrakan, Paman. Sekarang kita bingung harus tinggal di mana. Kita udah diusir sama ibu kontrakan. Maaf sebelumnya. Kalau boleh, kita kita kesini mau minta tolong Paman. Kita berdua mau tinggal di rumah Paman. Jika memang Paman mengizinkan. Kita di sini juga cuma buat sementara doang, Paman. Nunggu Bapak udah kerja. Nanti kita pindah lagi. Ya, untuk sementara lagi, Paman. Boleh. Tapi di rumah ini ada aturannya. Aturan yang pertama, jangan pernah membuka pintu setelah maghrib. Dan aturan yang kedua, apabila ada yang memanggil, jangan pernah dijawab. Siapa, Man? Jangan bercanda kamu. Aturan yang ketiga, setelah jam 9 malam, pintu harus tertutup semua. Apapun yang kalian lihat, jangan pernah keluar kamar. Memangnya kenapa, Paman? Paman mau aneh. Paman gue pamannya juga. Nih, Paman gimana sih? Lama banget. Terus ini kita sebenarnya diizinin gak sih? Coba yuk kita cari Paman aja yuk. Coba kita tanya lagi. Boleh, Bet. Ini langsung Coba yuk. lama banget. Soalnya. Kira-kira kamarnya mana sih? Paman. Paman. Ini kali. Coba kita lihat. Paman kemana sih? Iya, itu kamar kalian. Silakan masuk. Ada tempat buat baju nih.
Main HP mulu sih. Lah ya, Bantuin nyapu kek. lah ya udah serah gua. Itu kan tugas lo. Gua gak mau tahu habis gue nyapu lu ngepel ah. Lah, nyuruh. HP tahu nggak? Itu kan tugas lo. Main HP mulu. Main HP mulu. Ini. Nih, kolongnya nih, kotor banget. Lihat tuh ya, kan malam. Tuh, ini kotor banget ini. Sapu dong. Nah, gitu. Habis ini lo ngepel ya. Messi, Iya bang. kalian keluarganya Pak Wisnu ya? Ah iya bang, saya ponakannya Pak Wisnu. Baru pindah. Kalau boleh saran, jangan sering keluar malam. Kenapa ya bang? Begitu. Pak Wisnu, saya cuma nyapa doang. Kalau sudah selesai, silakan pulang. Iya Pak Wisnu. Hari Pak Wisnu. Paman, di sini emang paman tinggal sendirian ya? Iya, Emang gak kesepian? kalau rumah ini sepi, justru itu pertanda buruk. Ini ruangan apaan ya? Pintu apaan lagi tuh? Di lorong kayak gini. Mana di lorong kayak gini lagi? Serem banget nih. Pintu apaan lagi? Banyak banget lagi. Ruangan apa sih? Dari mana lagi tuh? Ruangan apaan lagi aneh banget, gelap banget lagi. Jangan pernah sentuh pintu yang ada di lorong. Maaf, Paman, saya cuman penasaran aja. Saya juga nggak sengaja lewat situ tadi. Rasa penasaran bisa bikin orang tidak bisa pulang.
Punya apa ya? Apa lagi? Gue lapar banget. Gak ada apa-apa lagi. Mana sih? Masa gak ada apa-apa? Gue lapar banget. Mana sih ini gak ada apa-apa? Suara apaan sih itu? Itu anak bedi, setan. Suara apa sih? Penasaran anjir. Suara apa sih? Gak ada siapa-siapa di sini. Kagak ada siapa-siapa di sini. Di mana itu letak suaranya? Ya Allah. Sudah maghrib. Tutup semua pintu. Iya, Maman. Siapa buka sih? Gue lapar dah. Ini mau makan kagak. Ini dengan suara begini kagak ada orang. Tiba-tiba jalan hilang. Makan ngeri juga nih. Ngeri banget. Lu ngapa sih? Kayak abis dikejar apaan tahu dah. Jangan dibuka. Gue mau ke WC. Jangan dibuka. Awas gue mau ke WC ini. Ah, paman itu. Bukan paman. Jangan dibuka. Jangan. Tuh paman itu. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Terus gimana nih? Gue mau ke WC nih. Jangan dibuka. Bukan paman. Jangan dibuka. Siapa yang mau buka sih? Udah kagak ada tuh. Masa gue mau ke WC nih?
Gak bisa tidur lagi. Masih penasaran sama pintu yang tadi. Gue coba lagi kali di situ. Oh ya, tidur. Apa sih? Ya lah, gue ke WC bentar. Bentar, udah lu di mana, udah lu tunggu sini, udah gue ke WC bentar. Udah diam. Gue ke WC bentar. Tunggal pal. Ya, ngapain sih? Aneh banget. Udah jam segini lagi. Dari mana kamu, Dok? Paman. Enggak, Paman, enggak. Maaf. Gimana? Itu Paman. Tadi dia lagi duduk depan pintu yang dekat lorong. Ngapain? Ya mana gue tahu. Kayaknya ada yang aneh deh. Kira-kira apaan ya? Kayaknya ini emang mencurigakan. Lama banget sih. Gue buka baju aja ya. Panas banget. Mereka udah pada tidur belum ya? Astaga.
Tolong. Jangan mendekat. Tolong jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tolong. Aku berjanji tidak akan melanggar lagi. Ampuni aku. Tolong. Jangan mendekat. Aku tidak akan melanggar lagi. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku berjanji tidak akan melanggar. Dan aku berjanji aku akan ritual kembali. Action. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ampuni aku. Ampuni aku. Tolong ampuni aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Mohon ampun. Tolong ampuni aku. Aku tidak akan mengulanginya. Ampun. 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 Ampuni aku. Ampuni aku. Aku tahu ini kesalahan yang fatal. Aku tidak akan mengulanginya. Ampuni aku. Ampun. Ampuni aku. Ampun. Ampun. Apaan tuh? Gua belum pakai baju. Sorry. Lu lagian apa dada aja. Ini gimana ini? Lalu gua pakai baju dulu deh. Ini suara paman itu. Buruan deh, lama banget lu. Tunggu baru sana dulu. Buruan itu. Aduh, ntar paman kenapa-napa lagi. Oh, Lama banget, buruan. ayo. Paman. Coba lihat. Paman. Di depan tuh. Paman. Gak ada. Paman. Gimana, Dok? Gak ada di luar. Coba ke dalam aja, ke dalam. Buruan, ntar kemana? Paman. Buka. Ada suara.
Ini suara paman. Paman, Paman. Paman buka paman. Paman. paman, Paman. 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 Wah, keras banget sumpah. Bisa. Paman, Paman. paman, Paman buka paman. Paman. paman, Keras banget. paman. Wah. Paman. Mana ini? Paman. Paman, Paman. paman. Sebaiknya nanti Mamang ceritain di dalam. Yuk, masuk Mam. Ayo. Masuk. Nah, silakan duduk. Silakan duduk, Bang. Nanti. Jadi kalian berdua ini ponakannya Pak Wisnu. Iya, Pak. Oh, maklum kalau saya kan emang kenal baik sama Pak Wisnu. Tapi Pak Wisnu sebelumnya emang nggak pernah cerita bahwa dia punya keponakan. Jadi saya baru tahu kalau kalian ini ponakan Pak Wisnu. Ya mungkin kalau Bang Jack tahu kali. Tahu Bang Jack ini ponakan. Iya, tadi kan saya siang lewat, saya ngeliat kalian. Tapi kalian ngapain pada keluar malam-malam begini? Kan saya sudah peringatkan, jangan keluar malam-malam. Jadi ini Pak, kita posisi lagi darurat Pak. Paman lagi dikunci dia suatu ruangan gitu, nggak tahu mau kenapa. Oh, jadi inti permasalahannya di situ mengenai hal-hal yang aneh yang di luar logika kalian tentang di rumah ini. Iya Pak. Oh, jadi intinya ya. Oh, soalnya kita bingung Pak. Jadi kita keluar malam tuh gara-gara hal darurat ini. Sekarang Pak Wisnu di mana? Situ kunci Pak. Terkunci di mana? Ada di satu ruangan. Kita juga nggak tahu ruangan apa. Iya. Saya mengerti semua. Saya tahu semua segala hal rumah ini. Apa kalian mau jelas? Walaupun kalian berusaha sekeras mungkin untuk membobol pintu itu nggak akan terbuka kecuali atas kehendak yang ada di ruangan itu yang bisa membukanya. Walaupun kita bersama-sama mau membongkar itu ruangan itu tidak akan terbuka. Kita cerita ini apa? Ya sebenarnya Mamang juga ceritain nih dari kakek buyut Mamang. Jadi dulu rumah ini ada beberapa kejadian. Jadi dari pihak keluarga, ya sebenarnya Mamang menceritakan ini juga antara percaya dan tidak. Tapi dengan kejadian yang kalian alami barusan, yang kalian alami hari ini, Mamang baru yakin, Mamang baru percaya. Memang Mamang juga awalnya maksa si zaman modern masih ada hal-hal yang begituan. Karena Mamangnya juga nganggap itu cuma omongan masa lalu lah, karangan-karangan orang tua lah.
Tapi kalau kalian mengalami sendiri atas kejadian ini, Mamang baru percaya. Jadi dahulu rumah ini, ya Mamang itu sebenarnya agak merinding kalau menceritakan hal-hal mistis yang kakek buyut Mamang ceritakan ke Mamang sendiri. Sebenarnya tadi saya udah mau ceritakan tentang apa yang terjadi di rumah ini. Tapi begitu saya mau ceritakan, keburu ada Pak Wisnu keluar. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, terpaksa saya tinggal aja. Sebenarnya semua orang yang memasukin rumah ini akan mengalami hal-hal mistis. Ya, hal mistis ini ya bisa berupa perjanjian. Ya mungkin juga om kalian, om Wisnu ini terlibat perjanjian dengan makhluk yang di luar nalar secara pikiran. Memang rumah ini sebelumnya ini memang yang dikeramatkan oleh ahli waris. Ya mungkin om kalian ini masih ada hubungan darah dengan pemilik rumah ya. Karena orang yang terkena dengan yang mengalami suatu kesulitan. Dan kakek buyut Mamang juga nggak tahu pesugihan apa yang dijalani sama orang terdahulu yang tinggal di rumah itu. Karena semua yang terlibat dalam perjanjian itu bila melanggar satu pantangan aja ini akan sangat berakibat fatal. Ya salah satunya seperti yang om kalian yang sekarang terjadi, dia masuk ke suatu ruangan yang tidak bisa dibongkar walau menggunakan alat apa aja seperti ini, bolok, apalagi ya macam kayak kunci. Ini memang terkunci secara mistis, terkunci secara ajaib, secara goib. Jadi om kalian bisa keluar. Ini kalau memang si penghuni ruangan ini telah berhasil atau menghabisi seluruh urat nadi paman kalian hingga tetes darahnya. Karena biasanya menurut kakek buyut Mama, ini semua korban yang diambil sama Mam Kasrar ini mukanya hancur, ya dalam arti kata bukan hancur seperti orang tabrakan di jalan raya ya, bukan. Mukanya ini sulit untuk dikenal. Memang dia nggak ada luka, nggak ada goresan, tapi mukanya ini ya boleh dibilang hancur lebam lah, tapi bukan hancur seperti orang tabrakan di jalan, bukan. Dan ini pun Mama belum pernah menyaksikan karena hanya berdasarkan cerita dari kakek. Jadi gini Bos Ustaz, saya mau tanya, pantangan apa sih yang tidak boleh dilanggar dan kenapa akibat itu bisa fatal? Jadi begini, adapun pantangan diri memang dari rumah ini makin ya gimana ya, nggak pernah jarang lah dimasukin sama kaum bawah. Karena di rumah ini memang jarang sekali
bahkan sangat jarang ada kaum hawa. Neng ini statusnya di sini gadis atau punya suami? Masih gadis, Bang. Gadis. Ya, itulah salah satunya godaan untuk om kalian. Mungkin ini kemungkinan ya, kemungkinan om kalian melanggar pantangan yang diterapkan atau dia janjikan kepada makhluk astral yang ada di sini. Ya karena kalau menurut Mbah Mama di sini itu pantangannya, seingat Mamang ya, ini yang Mamang ingat banget, tidak boleh melihat ataupun menyaksikan kaum hawa yang ya mungkin om kalian telah melanggar perjanjian. Apakah Neng pernah merasa terintip atau terlihat atau buka baju di depan Om Wisnu? Nggak pernah. Berarti dia pemimpin. Secara diam-diam. Nah, jadi akibat dia melanggar suatu pantangan ini, maka om kalian akan masuk ke ruangan yang disakral sendiri. Jadi om kalian ini masuk bukan atas dasar kemauan dia sendiri, tapi atas karena dia melanggar perjanjian ini, maka dia akan maka om kalian akan tertarik sendiri ke ruangan ini. Ya itu sih menurut cerita kakek buyut Mamang ya. Tapi bila om kalian memang telah masuk ke ruangan itu, berarti memang om kalian telah melanggar perjanjian. Mau bertanya lagi? Ini soal pantangan ini memang sudah dari lama atau memang karena perjanjian antara paman saya dengan makhluk itu? Iya. Sebenarnya gini ya, memang peraturannya tadi itu memang ini udah ratusan tahun lalu. Ini om kalian mengikuti saran atau ya biasa sih kalau masih dalam satu keturunan ini ibaratnya apa ya, masih ada hubungan sama kakeknya dulu melakukan perjanjian, maka om kalian dapat wangsit untuk melakukan perjanjian ini. Adapun keberhasilan dari perjanjian ini, dia akan salah satunya ya awet muda, kaya raya, disenangi orang berlingkungan. Tapi ini akan sangat berakibat fatal bila ada perjanjian. Jadi Apaan tuh? Paman, Pak Wisnu kenapa nih? Paman, ini Kalau gini gua kagak ikut-ikutan dah. Mas Tata, lu yang ngurus dah. Paman. Paman. Paman.